Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Sahabat keluarga, pada kesempatan episode kali ini adalah episode ulang tahun pertama Podcast Saga. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat keluarga dimanapun berada atas kesetiaannya untuk terus hadir bersama-sama dengan kami setiap minggunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Podcast Saga pertama kali ditayangkan pada tanggal 21 April tahun 2021 yang lalu. Pada kesempatan itu kita bersama-sama dengan penggagas Ibu-Ibu Kota, Ibu Ferry Farhati, yang juga sekaligus adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, mengawali Podcast Saga ini. Dan sampai dengan hari ini, Podcast Saga telah menayangkan 47 episode dengan jumlah subscriber 11.000 lebih dan juga dengan views lebih dari 261.000 views selama 1 tahun ini. Nah, sahabat keluarga, kami juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah bersama-sama dengan tim Podcast Saga hadir di tengah-tengah sahabat keluarga sejak masa pandemi ini melanda. Dan ketika masa pandemi sedang tinggi-tingginya, Podcast Saga hadir dengan melalui tapping Zoom, link Zoom. Dan ketika pandemi ini mulai melandai, barulah dilakukan tapping Podcast Saga secara langsung di Dinas PPAPP ini. Nah, sahabat keluarga, untuk kita mengenang kembali hal-hal penting yang telah diutarakan, dilontarkan oleh para narasumber kita, sebagaimana juga yang diniatkan dengan hadirnya Podcast Saga ini untuk menjadi motivasi, menjadi edukasi dan juga inspirasi bagi sahabat keluarga. Mari kita saksikan cuplikan-cuplikan berbagai tayangan dari 47 episode yang sudah kita lalui, yang kami kelompokkan ke dalam beberapa tema. Tema yang pertama adalah keteladanan orang tua dalam keluarga, baik ibu maupun ayah tentunya. Kita saksikan cuplikannya berikut ini. Jakarta punya banyak sekali Kartini yang tidak hanya berprestasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa berdampak untuk lingkungan sekitarnya. Nah, sosok inilah yang kemudian kita sebut dengan ibu-ibu kota, ibunya ibu kota. Jadi penting bagi anak tahu ada aturan yang jelas dan tegas, tapi juga mereka tahu bahwa mereka itu dicintai oleh kita orang tuanya. Untuk bisa mewujudkan keluarga bahagia itu betul-betul seharusnya itu direncanakan, dibicarakan dari awal, Bu. Alangkah baiknya kalau memang itu dibicarakan sebelum kita menikah. Untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, utuh dan harmonis, ya itu perlu peran dari semua anggota, baik ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga bahagia itu harus ada saling mengasihi, saling menyayangi, saling support, saling menghargai. Di rumah tangga itu kita harus merasa menciptakan suasana aman, damai, penuh kasih sayang, biar agar mereka yang anak-anak ini tinggal di dalamnya juga merasa nyaman juga dalam rumah tangga. Resep saya untuk mengatur work-life balance adalah gimana ya? Ketika di kantor saya akan bekerja secara optimal mengurus to-do list saya di kantor gitu. Tapi ketika sudah sampai rumah, saya juga nggak mau lagi disibukin oleh urusan kantor, sehingga urusan rumah saya terganggu misalnya. Jadi di rumah itu saya biasanya mengurus apa yang saya harus urus di rumah, terutama anak-anak, suami, dan lingkungan rumah itu sendiri.
komunikasi. Kalau long distance relationship, kalau buat saya memang komunikasi yang perlu ya Bu ya. Jadi jangan putus komunikasi dengan suami meskipun kita berjauhan. Tapi tentu saja kalau saya tipsnya sih kalau komunikasi kita harus mengkomunikasikan yang positif kepada suami. Terakhir itu kita nggak boleh cepat lelah. Artinya sebagaimanapun kita belum berdampak sama anak ketika kita mencoba berbuat sesuatu yang baik, maka coba kita telateni, coba kita tekuni. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita sebagai bekal dia di masa depan nanti. Sahabat keluarga, kita telah menyaksikan berbagai cuplikan inspiratif, juga motivatif, dan juga mengandung edukasi tentunya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga bisa menteladaninya, menerapkan untuk lingkungan sekitar kita. Berikut ini kita saksikan cuplikan hal-hal yang esensial dilakukan selama masa pandemi, baik mengenai pengertian, mulai dari pengertian maupun bagaimana kita menghadapi perubahan situasi akibat adanya pandemi dengan semuanya beraktivitas di rumah, sampai kemudian bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk tetap sehat, untuk terhindar dari penularan virus COVID-19. Kita saksikan tayangan-tayangan berikut ini. Protokol kesehatan itu harus dijalankan bersama-sama. Tidak bisa hanya oleh orang per orang, tetapi lingkungannya juga harus melaksanakan protokol kesehatan ini. Jadi pertama kali memang disiplin dirinya itu harus difahami dan diinternalisasi bahwa saya akan melaksanakan protokol kesehatan. Hikmah dari pandemi COVID-19 buat rakyat Indonesia terutama adalah telah membantu kita lompat ke era digital, di mana sekarang seluruh rakyat Indonesia bisa belajar sepanjang hayat tanpa harus memikirkan dimanapun lokasi berada. Masker itu hanya dilepas pada saat makan dan juga pada saat masuk ke kamar tidur. Di luar itu ya tetap kita pakai, Bu. Insya Allah itu cukup efektif, Bu. Dan satu lagi, Bu, saya lupa, yang juga efektif itu adalah vaksin. Sahabat keluarga, walaupun sekarang ini pandemi sudah melandai, tapi kita sudah pernah melalui situasi yang luar biasa, menghebohkan dan juga stressful, under pressure yang luar biasa. Nah, tadi keteladanan dan juga pengertian dari narasumber sebelumnya kami lengkapi lagi dengan exercise yang diperlukan dalam kita menghadapi situasi yang cukup mencekam ketika kita bersama-sama dilanda gelombang COVID yang disebut dengan gelombang kedua. Inilah cuplikan berbagai relaksasi dan juga exercise pernafasan yang dapat kita ikuti bersama berikut ini. Sekarang dibersihkan keseluruhannya dari kepala sampai ujung kaki langsung. Tarik napas dalam-dalam. Imajinasikan air bersih membersihkan tubuh kita keseluruhannya dari kepala sampai kaki. Gerakkan jari-jari tangan, buka matanya. Terima kasih Ibu Tuti dan keluarga bahagia semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita yakin bahwa kita akan survive, akan dapat melalui masa yang kritis ini dengan semangat, dengan menjaga kesehatan agar kita kuat dan tetap bahagia dan semangat. Kita selalu mengembangkan diri, keberadaan kita itu memberi manfaat buat orang lain, dan kita tersambung dengan Sang Maha Kekasih. Kalau misalnya kita pengen anak kita sholat, misalnya, ya kitanya harus sholat dulu. Kalau kita pengen anak kita nggak jadi pemarah, ya kita nggak boleh marah di rumah. Kalau kita nggak pengen anak kita itu rempong atau gelisahan atau insecure gitu, kita ya di rumah juga nggak boleh kayak gitu. Menyiapkan dirinya itu bukan menyiapkan diri dalam hal materi atau tapi menyiapkan diri bahwa kamu siap jadi contoh, siap jadi, itulah yang disebut orang itu bahwa itu tuh imam. Yang paling utama itu adalah tetap mengikuti anjuran pemerintah yang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa kita harus tetap
memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Itu barangkali. Dan satu lagi yang terakhir adalah melakukan vaksinasi booster. Sahabat keluarga, selama masa pandemi dan kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tentu kita tidak berdiam diri. Kita terus aktif hadir di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Jajaran Dinas PPAPP, Suku Dinas PPAPP, Satpel Kecamatan, serta penyuluh keluarga berencana yang ada di kelurahan-kelurahan berkolaborasi dengan tim penggerak PKK, dengan Dasawisma PKK, kemudian dengan kader-kader Tribina, yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dibantu dan juga berkolaborasi dengan Generasi Berencana atau Genre, pengelola RPTRA, para pendamping Jackpreneur yang ada di kecamatan-kecamatan, serta tentu saja Forum Anak. Bersama-sama kita hadir di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan berbagai aktivitas dan juga dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dapat disaksikan cuplikannya berikut ini. Buat keluarga, untuk warga seluruh Indonesia umumnya ya, untuk warga yang belum vaksin, ayo vaksin. Jangan takut, ibu hamil pun ayo vaksin demi kesehatan ibu dan janin juga ya. Jangan takut, insya Allah ini ikhtiar kita untuk melawan virus corona. Ayo dukung pemerintah dalam usaha memerangi pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, Indonesia kita sehat lagi, kemudian bangsa Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Salam Indonesia sehat. Jangan lupa 6M dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Siap. Keren banget Semangat, ya kan. Pesan kami di wilayah kami, di masyarakat, yang pertama marilah kita sukseskan vaksin ini supaya pandemi kita berlalu, gitu Bu. Supaya pandemi kita berlalu kepada masyarakat. Yang kedua, untuk masalah keluarga berencana, kami bersama Sub PPKBD dan masyarakat juga kepada PUS juga, ayo kita ber-KB, jangan sampai di masa pandemi ini, jangan sampai di masa pandemi ini banyak yang hamil gitu Bu, banyak yang hamil karena kebanyakan di masa pandemi ini di rumah terus gitu Bu. Untuk remaja saat ini, ketika pandemi sedang melanda, tolong jangan sampai ini hanya untuk menjadi rebahan, gitu. Jadi harus tetap kerja keras, harus tetap bisa adaptif dengan kebiasaan baru seperti itu. Teman-teman, saya yakin anak-anak yang ada di DKI Jakarta khususnya itu udah pandai nih Bu untuk bermain gadget dan sosial media. Nah, bisa aja Bu untuk langsung kontak ke Instagramnya Forum Anak DKI. Mungkin nanti Kak Fajar bisa jelasin untuk teknis kontaknya seperti apa. Terus juga mengenai pesan-pesan, sebenarnya aku berharap untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba. Karena dengan teman-teman mencoba, teman-teman jadi tahu apa kelemahan teman-teman, apa kelebihan teman-teman, dan juga teman-teman bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang teman-teman nggak temukan sebelumnya gitu ketika teman-teman nggak mencoba. Karena menurut aku, hal yang menggagalkan seseorang adalah ketika seseorang itu tidak pernah mau untuk mencoba. Jadi teman-teman di rumah jangan takut untuk mencoba. Kalau teman-teman kayaknya butuh nih untuk ke organisasi, lakukan organisasi. Kalau misalnya teman-teman butuh kayaknya pengen deh bikin video YouTube, coba langsung aja bikin YouTube. Teman-teman kayaknya bikin podcast seru nih, langsung aja ajak teman-temannya berdiskusi, aktifkan lagi partisipasi, saling rangkul-merangkul untuk kerjasama ngebuat semua keinginan teman-teman itu jadi terwujud. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba. Keluarga dimanapun berada, ayo kita bangun RPTRA itu menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi, khususnya untuk di wilayah RPTRA kalian, di wilayah RPTRA sahabat keluarga masing-masing. Keluarga, sehingga ya yang dulunya mungkin nggak saling kenal antar kelurahan, antar kecamatan, akhirnya bisa satu sama orang tua hebat. Karena
itu memenuhi kebutuhan anak mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia berumur 2 tahun. Karena di masa itulah masa emas. Tantangan terbesarnya itu yang pasti adalah dari warga itu sendiri, karena kita harus memberikan juga pemahaman kepada warga bahwa Carik Jakarta Mandiri ini link yang akan mereka terima dan akan mereka isi itu memang sangat rahasia, tapi itu juga terjamin kerahasiaannya. Jadi mereka juga bisa mengisi data-data itu. Jadi dari kendala-kendala selain kendala sinyal yang teknis seperti itu, saya rasa yang paling penting adalah pemahaman kepada warga bahwa data ini sangat penting untuk kita semua. Data ini sangat penting untuk kita semua, dan nantinya juga karena dari data ini akan berdampak juga bagi kita juga, kembalinya ke kita juga. Jadi saya rasa itu Bu yang paling penting, selain dengan teknis, kendala-kendala teknis yang ada, teknis yang sangat paling penting itu adalah meyakinkan warga melalui kader Dasawisma kita bahwa pengisian Carik Jakarta Mandiri ini memang sangat diperlukan untuk Pemprov dan juga untuk kita, karena akan dikembalikan ke kita juga. Saya sih sebagai kader di Pulau Tidung, saya mensosialisasikan tentang pendataan itu secara satu persatu pada warga. Kalau seandainya dia tidak mengerti, ya saya namanya kalau di pulau kan Bu, jarak antara rumah dengan rumah itu dekat, nggak berjauhan. Jadi saya coba menentukan prokes yang namanya sekarang kita dengan Carik Jakarta Mandiri ini, kita untuk menghindari COVID-19. Tapi saya sebagai kader, kalau emang dia tidak mempunyai HP, ya saya sama seperti Ibu yang tadi Bu Maria. Ya. Jadi saya share link Carik Mandiri itu ke HP anak saya atau ke ini. Jadi saya bantu tuh kalau seandainya warga itu tidak mempunyai HP, nah dia hidup sebatang kara, bisa saya bantu lewat share link itu ke HP anak saya. Sahabat keluarga, sebagaimana kita mengikuti berita-berita maupun dari hasil berbagai penelitian, baik oleh Kementerian PPPA maupun juga oleh Komnas Perempuan serta KPAI, bahwa di tengah-tengah pandemi ditemukan banyak sekali tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan dari data yang ada, kecenderungannya semakin meningkat. Untuk itu, selama masa pandemi, kita secara sekuat tenaga dengan berbagai mitra kolaborasi kita terus-menerus melaksanakan kampanye-kampanye, edukasi dan ikhtiar bersama dalam bentuk berbagai hal, sosialisasi, webinar, dan sebagainya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, utamanya terhadap perempuan dan anak. Berikut ini cuplikan-cuplikannya. Apa yang menjadi kegiatan daripada putri-putrinya. Khususnya putri-putri yang meninggalkan rumah beberapa hari, itu tentunya juga harus dilakukan pengecekan. Melapor bukan artinya kamu dikucilkan, bukan kamu ditolak dari lingkungan, tapi itu adalah menolong kita semua untuk memberantas para kejahatan, para penjahat dari kekerasan. Jadi stop kekerasan dimulai dari diri sendiri yang aware akan kekerasan itu perlu dilaporkan. Undang-undang ITE, tetapi apakah Undang-undang ITE sendiri itu sebenarnya sudah cukup untuk menjerat pelaku pinjaman online ilegal? Ini yang perlu kita cek lebih jauh lagi, gitu. Ya, kalau yang saya katakan tadi bahwa soal kesetaraan gender dan soal pemberdayaan perempuan, menurut saya kuncinya di tangan para pria yang mau berdaya. Pria-pria yang tidak berani memberdayakan dan menganggap perempuan adalah setara adalah, jujur saya harus mengatakan agak keras, pria yang tidak punya kepercayaan diri. Pria yang minder gitu. Dalam perjanjian perkawinan tersebut disebutkan bahwa suami ataupun istri masing-masing dapat mengetahui berkaitan dengan password ATM, password
media sosial begitu ya, yang itu tentu Password saja YouTube ya, ya YouTube, betul, Instagram dan sebagainya. YouTube dan sebagainya yang dirasa memang biasanya itu menjadi hal yang sangat private atau masing-masing merasa bahwa itu adalah bagian yang tidak perlu diinformasikan kepada pasangan, tetapi ketika masing-masing pasangan lagi-lagi merasa perlu hal tersebut, itu adalah bagian yang harus dibuka gitu ya dalam berumah tangga. Dan tentu saja ini meminimalisir konflik ya, karena tadi ketika tahu masing-masing medsosnya, apalagi sih yang aku tutupin, kan kesannya seperti itu ya. Jadi memang boleh dituangkan di dalam perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan aturan-peraturan perundang-undangan, aturan agama maupun kesusilaan. Dan kami berdua juga menghimbau agar masyarakat juga mau berperan aktif Ibu untuk mau juga terlibat dalam upaya pencegahan maupun terlibat dalam upaya penanganan kasus kekerasan. Karena seringkali permasalahan pada kasus kekerasan adalah minimnya saksi Ibu. Jadi kami berharap masyarakat juga mau menjadi tidak hanya sebagai bystander tapi upstander. Jadi untuk bisa mengajak bersama-sama untuk terlibat aktif, untuk mempromosikan dan juga untuk mendampingi mereka yang mengalami kekerasan. Sahabat keluarga, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk hadir memberikan layanan-layanannya secara inklusif, menyeluruh untuk seluruh golongan masyarakat dan keluarga, termasuk di dalamnya disabilitas. Untuk itu, podcast Saga juga menghadirkan sosok inspiratif seorang penyandang disabilitas tunarungu yang berhasil dalam menjalani kehidupannya. Kita saksikan cuplikannya berikut ini. Terima kasih, saya mau mengingatkan lagi, disabilitas itu bukan karena kami yang disabilitas, tapi karena lingkungannya. Lingkungan yang membuat kami menjadi disabilitas. Artinya PR kita semua untuk membuat lingkungan supaya anak-anak dan teman-teman disabilitas itu bisa menikmatinya. Dengan cara mengubah, dengan mengedukasi masyarakat yang belum memahami jadi lebih paham. Dan kita tetap selalu berjuang untuk mengedukasi hal tersebut. Supaya kita bisa membuat Indonesia lebih ramah untuk disabilitas dan semua orang. Jadi tetap belajar terus-menerus, jadi menjadi seseorang yang long life learner. Seperti itu, semangat semuanya. Nah, sahabat keluarga, selama masa pandemi tentu kita mesti pandai-pandai menyiasati kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di tempat aktivitas kita masing-masing. Kali ini, podcast Saga pun mengisinya dengan berbagai hobi yang dapat mengisi hari-hari sahabat keluarga agar hari-harinya terus bermakna dan juga diisi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat selama working from home dan everything from home. Berikut ini cuplikannya. Gizi seimbang itu adalah kebutuhan kebutuhan gizi kita, kebutuhan nutrisi kita yang disesuaikan kebutuhan pangan setiap hari. Jadi apa yang kita makan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan. Pertama adalah ketika memang kita melakukan apa saja, entah itu budidaya tanaman, kemudian ikan maupun hewan lainnya, yang pertama adalah kita harus mengenal tanaman itu. Kita harus mengenal, maka dengan kita mengenal jenis dan agroklimatnya, insya Allah akan kita berhasil. Oke, terima kasih sahabat-sahabat keluarga yang baik hatinya. Saya secara pribadi adalah kuncinya adalah ketika kita ingin membudidayakan tanaman, maka kita harus perhatikan juga kebutuhan nutrisinya. Jadi jangan sampai apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tanaman. Mungkin saja seperti itu. Terima kasih. Kita bisa bergerak untuk memulai mengurangi sampah, mengurangi food waste ini dengan mulai dari dapur kita masing-masing seperti itu. Dengan langkah kecil ini, semoga ini bisa menjadi satu upaya dan ikhtiar kita untuk menyelamatkan bumi, karena bukan hanya kita dan hari ini aja yang akan menikmati ini, tapi juga masih ada generasi setelah kita yang akan masih akan menikmati apa yang ada di bumi. Dan ya ini aktivitas yang cari aktivitas yang memang bisa melibatkan keluarga itu sangat fun gitu ya.
Itu yang membuat sustain mungkin ya. Faktor itu membuat sustain begitu. Jadi cari aktivitas ataupun bisnis yang melibatkan seluruh keluarga seperti yang saya ceritakan tadi gitu, sesuai dengan passionnya masing-masing gitu, sesuai dengan ya kesenangannya masing-masing, itu bagus gitu. Sahabat keluarga, sudah banyak sekali ya tema-tema yang dihadirkan oleh Podcast Saga, dan tidak ketinggalan tentu saja Podcast Saga pun menyoroti masalah budaya. Tema budaya ini kami hadirkan dengan maksud bahwa kita sudah sepatutnya menghargai budaya leluhur kita. Apapun budaya kita, dari manapun kita berasal, bahwa Indonesia ini memang kaya dengan ragam budayanya. Kita boleh mengenal budaya asing, tetapi juga kita tetap menjunjung tinggi budaya leluhur kita, agar kita senantiasa memaknainya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk karakter-karakter unggul, karakter-karakter baik yang memang yang diajarkan oleh leluhur kita. Berikut ini cuplikan-cuplikannya. 원동력은 바로 이제 우리 한국에 계신 이제 어머니들이었다라고 이제 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 한국에 계신 그 어머니들이 자신의 자녀들을 가르치는데 되게 열심히 했고 다시 그 일도 열심히 했기 때문에 지금 그런 교육을 많이 받은 우리 한국 사람들이 더 많은 한국을 발전시키는데 도움이 됐다. Kamu hidup di dunia itu tidak akan pernah lepas dari peran orang tua. Yeah. Makanya kamu sampai kapanpun tetap harus berbakti kepada orang tua kalian. Pintarlah kamu harus manjing ajur-ajir. Bisalah kamu membawa diri dimanapun kamu berada. Jadi mudah-mudahan dari saya terus mencipta lagu, orang-orang yang juga berkesenian Betawi juga menciptakan sesuatu gitu. Jadi itu nggak akan habis, nggak akan mati ketika kita terus mencipta lagu gitu. Sahabat keluarga, di samping menghadirkan para narasumber yang kompeten dan sangat inspiratif, Podcast Saga juga menghadirkan monolog serta dialog dengan beragam tema-temanya yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan berikut ini kita saksikan tayangannya. Sebagai orang tua dan juga calon-calon orang tua, mari kita kenali hal-hal yang bisa kita bisa bagikan kepada sesama orang tua maupun kepada keluarga-keluarga di sekitar kita, agar senantiasa kita ini bisa mendorong untuk terjadinya kebaikan-kebaikan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebenarnya kekuatan itu tidak di mana-mana. Kekuatan itu ada di dalam diri. Ini salah satu juga kunci. Mencari kekuatan di sana sini nggak akan ketemu. Karena kekuatan itu sebetulnya ada di dalam diri seseorang. Nah, maka bagaimana kemudian setiap kita itu bisa mengenali siapa diri kita. Saya ini bukan siapa-siapa kok, saya ini gendut, saya ini nggak bisa apa-apa. Enggak, Po itu gendut banget, tapi dia ternyata bisa jadi warrior karena latihan, karena kemudian dia menemukan guru yang tepat, karena kemudian dia berlatih dengan sekuat tenaga, karena kemudian dia menanamkan dalam dirinya, oh ternyata ya kekuatanku itu ada dalam diriku. Tentu cerita ini sangat menarik bagi kita ya. Jadi sahabat keluarga, ayo kita ambil hikmah yang ada dalam cerita ini dan kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Berhenti membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri sendiri. Kita bisa ikhtiar di antaranya yang pertama, terimalah dirimu apa adanya. Bahwa hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas dirimu itu sudah sebaik-baik komposisi, sudah sebaik-baik ciptaan. Terimalah dia apa adanya, maka kenali pula potensi-potensi yang ada dalam dirimu yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta.
Setiap manusia pasti unik, setiap manusia pasti punya kelebihan, dan setiap manusia juga ada kekurangan. Maka kenali kelebihan-kelebihanmu, sahabat keluarga. Berhentilah kita mengejar bayang-bayang sendiri, karena bayang-bayang apapun bagusnya, sebagaimanapun bagusnya, dia adalah tetap bayang-bayang. Yang terbaik adalah tetap dirimu sendiri. Stop mengejar bayang-bayang, kejar cita-citamu yang tertanam dalam jiwamu, yang terpatri di dalam hatimu. Sahabat keluarga, arti perencanaan keuangan keluarga ini dimaknai secara sederhana adalah pengelolaan keuangan, baik keuangan yang masuk maupun keuangan yang kita keluarkan secara periodik. Periodiknya itu bisa 1 bulan sekali dan kumulasinya bisa 1 tahun sekali. Nah, sahabat keluarga, agar kita dapat membangun sebuah konstruksi arus kas keuangan keluarga secara lebih sehat, maka kita kenali yang pertama kali adalah prioritas ya. Priority itu sangat penting. Gunakan keuangan kita untuk hal-hal yang prioritas terlebih dahulu. Jack Ma mengatakan dalam kurun 20-30 tahun ke depan, hampir semua tenaga kerja ini digantikan oleh mesin kecuali 3 hal. Nah, apa yang 3 hal ini? Yang pertama, imajinasi. Yang kedua, kreativitas. Dan yang ketiga, kerjasama. Creativity is the natural order of life, atau kreativitas itu merupakan tatanan alami yang adanya di hampir setiap insan manusia ini. Manfaat dari kerjasama ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif dan juga kemampuan sosial serta emosional tentunya. Sahabat keluarga, terima kasih atas kesetiaannya setiap minggu. Bersama-sama dengan kami hadir, sudah kita lewati bersama 47 episode dan baru saja kita menyaksikan cuplikan-cuplikannya. Angka 262.000 views patut kita syukuri bersama selama 1 tahun ini. Dan juga angka 11.000 subscriber itu juga patut kita syukuri bersama. Sehingga tim Podcast Saga menjadi lebih semangat lagi untuk tetap dan terus hadir di tengah-tengah keluarga setiap minggunya. Feedback yang kami terima juga sangat membesarkan hati, di mana diantaranya kami menerima feedback bahwa speak up, ya, keberanian untuk berbicara itu meningkat, dan para pemirsa setia kami ataupun para subscribers yang views acara-acara Podcast Saga memberikan feedbacknya, oh seperti itu ya. Jadi lebih berani kami berbicara jika melihat, jika menyaksikan dan juga mengalami tindak kekerasan. Di samping itu, feedback yang kami terima pula bahwa para keluarga-keluarga dapat melakukan relaksasi bersama, latihan pernafasan bersama dan merasakan rileks. Alhamdulillah. Di samping itu juga ada berbagai feedback yang mengatakan mengetahui berbagai layanan-layanan pemerintah melalui Podcast Saga ini juga. Tentu saja ada juga hal lainnya, yakni Podcast Saga dianggap juga menjadi alternatif edutainment dengan kita menghadirkan berbagai narasumber yang berasal dari pelaku budaya dan juga pelaku seni. Dan yang juga membesarkan hati bahwa Podcast Saga sudah juga digunakan untuk sumber ya, subjek penelitian untuk menyusun skripsi S1 dengan topik atau tema efektivitas komunikasi melalui media sosial, dengan studi kasusnya adalah Podcast Saga. Mudah-mudahan lulus dengan sangat baik, sangat memuaskan, bahkan cum laude. Dan sahabat keluarga, kehadiran sahabat keluarga
bersama-sama dengan kami memberikan makna tersendiri juga buat kami. Untuk itu mohon untuk terus. Jangan lupa pencet tombol merahnya, subscribe, dan juga like, komen, serta share ke sebanyak mungkin sahabat-sahabat keluarga lainnya di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.